Ini adalah single BAIM favorit gue sekarang. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Ini adalah full Magic One. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Sebastian dari Sound Dignity yang udah kirimin koleksinya ke gue untuk di review. Dan ini adalah Full Magic One, dimana harganya ada sekitar 1,8-1,9 juta lah di Indonesia ini, dan hanya menggunakan satu balancer mature yang diklaim dari Full merupakan balancer mature yang mereka kasih magic dan sensasi khusus lah. Dan buat gue, yes, itu berasa. Jadi seperti biasa langsung aja gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Kalau dari build quality, walaupun IM ini kelihatan cantik, gue suka banget artnya. Ini ada semacam, I don't know, pola-pola seperti agak bunga gitu. I don't know. Ditambah di sini ada tulisan Magic One, di mana satunya lagi tulisannya full, lalu pakai warna silver dan white begini. I don't know. Ini kelihatannya cantik dan nyeni walaupun minimalis. Dan untuk akrilik dalamnya sendiri juga tembus pandang, dan ini juga berasa lumayan tebal, jadi nggak ngasal kopong gitu. Nah di sini memang ada yang menarik adalah ini, gue lupa Nautilus apa sebutnya. Jadi untuk bikin balance armature-nya ini punya sensasi frekuensi yang full, mereka pakai resonansinya dimainin gimana caranya. Katanya bisa bikin bassnya lebih nampol dibanding balance armature pada umumnya. Dan yes, ini kalian lihat ya, balance armature sebenarnya cuma sekecil ini coy. Tapi gue nggak tahu ini ada chamber apa di dalam, liatnya ini kayak apa namanya, kayak ular begini, ditambah ada kotak besar di tengah. Gue nggak tahu fungsi secara aslinya gimana secara akustiknya, tapi itu dibilang yang bisa bikin balancer mature ini sensasinya bisa full. Dan untuk kabelnya sendiri ini biasa banget pakai dual pin konektor seperti ini ya, kayak ada campuran warna hitam dan putih. Dan ke bawahnya begini, bagian bawahnya ini braided dan cukup sebenarnya lumayan tebel dan berasa bagus kualitasnya, fleksibel juga. Ujungnya ada logo Full seperti ini, tapi ini cuma jack 3,5 single ended. Kalau kita bahas fitting, rasanya ini adalah salah satu IM yang fittingnya tuh slep banget. Nih, tuh slep bener-bener masuk banget ke kuping gue, dan ini sangat-sangat kedap, sangat-sangat ngepas lah, bener-bener kayak semi custom IM gitu. Cuman yang gue pribadi kurang suka lebih ke ear gate-nya yang masih agak kejauhan dari telinga gue di sini, telinga gue, tapi ear gate-nya sampai melonjong sampai sini. Itu bikin kalau ketarik-tarik ini agak kurang nyaman nih, masih ada jeda gitu. Jadi sedikit putar-putar sininya. Tapi selain itu, gue ngerasa ya udah oke aja, dan secara kabel juga non microphonic. Oh ya, satu lagi, ini mungkin satu hal yang agak subjektif mungkin. Ini adalah IM yang sangat kedap, sangat masuk. Jadi kalau misalnya gue pakai agak lama, itu kayak kuping gue berasa pengap, kayak ketutup banget, sangat-sangat ketutup. Jadinya agak pusing kepala gue. Jadi gue harus mungkin beberapa lama lepasin lagi. Tapi kalau kita ngomong kenyamanan secara fitnya di kuping, itu kayak fit sekali. Kalau kita ngomongin tonality di Full Magic One ini, gue ngerasa ini sangat-sangat bagus. Mungkin kalau ada semacam golden ratio di dalam dunia IM ini, atau di dalam dunia suara ini rasanya bisa jadi salah satu yang gue bisa mengkategorikan sebagai itu. Dia tonalnya bener-bener bagus. Bisa gue kategorikan sebagai neutral with bass boost. Dia bassnya adaan, tapi lu masih bisa dapetin gebukannya, masih dirasa bassnya begitu. Lalu vokalnya itu spot on, dia nggak pernah terlalu tajam, nggak pernah terlalu maju, nggak pernah terlalu mundur. Energinya juga masih dapat, dinamikanya juga dapat. Treble-nya juga masih bisa dibilang extension-nya tuh lumayan linear. Tapi memang ujung nadanya aja dia nggak terlalu airy. Tapi secara dengerin cymbal, percussion, itu semua kayak seolah kayak pas gitu. Nggak ada yang terlalu maju, nggak ada yang terlalu mundur. Basically, this is a well-tuned neutral IM dengan rasio yang bagus antara bass, mid, treble-nya tuh semuanya balance, semuanya masih berasa fun-nya, semua masih berasa asiknya. Cuman memang kalau kita ngomong keterbatasan, ini lebih ke kualitas dan tipe driver mungkin. Ini bass yang tipe adaan dan selalu ada, dan gebukannya itu berasa cukupan. Nggak pernah terlalu besar, nggak pernah terlalu kecil, cuman kayak deg 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 aja. Tapi gue ngerasa ini memang kalau misalnya kita nyari sesuatu yang textured ala dynamic driver, yang sesuatu yang mantul, enggak. Ini secara kuantitas aja dia bisa pasan dengan secara dinamika yang lumayan. Cuman jangan berharap banyak banget ke sini, karena ya emang limitasi drivernya juga. Bassnya bukan tipe bass yang sangat-sangat dalam dan megah. Ini tipe bass yang adaan, tapi secara porsi dan juga kontrol ini buat gue bagus buat kebanyakan lagu.
Mid-range-nya juga sangat gue suka. Dia lebih ke balancing. Gue nggak ngomong secara texture ataupun secara timbre di sini, tapi lebih ke balancing nadanya. Itu gue dengerin vokal cowok, vokal cewek, ataupun dengerin instrumen piano sampai gitar segala macam yang mainin di area sekitar mid-range. Ini gue nggak ngerasa ada yang salah, ada yang terlalu tebel, ada yang terlalu tipis, ada yang terlalu mundur, gimana-gimana. Enggak, semuanya tuh berasa properly sounding dari ujung ke ujung, dari mid-range-nya. Jadi, ya simply gue nggak terlalu ada yang bisa protes di sini. Cuman mungkin kalau misalnya kalian sangat-sangat sensitif pingin yang sweet banget atau pingin yang maju, clear banget, enggak. Ini lebih ke porsinya yang buat gue sangat-sangat baik. Nah, treble-nya juga sama. Dia lebih ke porsinya sekali lagi. Porsi treble, lower mid treble sampai cuman emang upper treble yang kurang sih. Tapi at least lower to mid treble itu kebanyakan kita lebih berkutat di area segitu. Dimana ini dengerin cymbal, dengerin flutes, dengerin apa segala macam itu dapat banget, tapi nggak sampai terlalu berlebihan dan kekurangan. Sekali lagi, proporsi dan juga secara balancingnya itu adalah kata kunci dari Awful Magic Wand ini. So, tonality-nya ini bener-bener bagus gue rasa sih. Ini proper sounding, gue nggak ngerasa ada yang bikin gue capek denger atau bikin gue sakit, tapi tetap masih berasa fun, asik, dan gigitnya itu masih lumayan berasa. Tapi memang kita ngomong ada keterbatasan di sini, dimana cuma menggunakan single balancer mature yang secara amplitudo suara juga biasanya tidak sebaik planer ataupun dynamic driver yang single. Di sini jadi tidak bisa megah-megah banget, nggak bisa nampol-nampol banget. Vokalnya nggak bisa sweet-sweet banget, nggak bisa sampai very clear banget. Treble-nya juga sama gitu. Jadi kalau kalian yang mungkin pengen banget, itu nggak ada di sini semua. Tapi kalau kalian yang pengen pasan aja, dapet semuanya di sini. Teknikalitas, well, di harga segini harus gue ngomong, untuk 1,9 sampai 2 jutaan, ini sekali lagi pasan aja. Gue nggak bisa ngomong ini jelek, nggak bisa ngomong ini terbaik, karena kita ngomong seperti bandingan sama Planar lah, tahun yang kayak Kevin Planar ataupun Shure S12 yang harganya juga 2 jutaan ke bawah. Gue ngerasa bening, megah, soundstage itu lebih berasa. Tapi di sini secara imaging dia kayak apa ya? Gue bisa gambarkan sebagai kayak bola kecil. Jadi nggak bakal megah-megah banget tuh, nggak bakal. Kayak bola kecil, tapi di bola kecil ini kayak lu dapetin, oh bassnya terpisah dari vokalnya dengan rapi, vokalnya terpisah dari treble-nya dengan rapi, dan bisa masih berasa gemericik itu dari kayak dating dari suara atas gitu. Jadi proper, bagus, lebih bening daripada single dynamic driver, sebutlah kayak Aria 2 ataupun Duno Titan S gitu. Itu masih lebih bening. Cuman megah dan wow-nya itu memang nggak terlalu ada di sini. Tapi kalau misalnya kita ngomong bandingkan lagi sama kayak multi driver, ini juga tetap kalah. Jadi ya gue bisa bilang value nggak terlalu bagus di dalam teknikalitas, tapi proper sounding, dan juga nggak bisa dibilang sampai jelek butek gitu, nggak. Nah, buat gue masalah yang lebih jelas datang ketika kita bandingkan, karena kita ngomong juga secara value to value price versus performance ratio, dimana kalau kita ngomong harga under 2 juta, sudah ada planar yang proper seperti Kevin Planar. Nah, Kevin Planar ini suaranya overall lebih tebal, lebih bisa nampol, lebih megah, vokalnya juga kerasa sensasi lebih bening dari properti planar drivernya sendiri. Tapi kalau kita ngomong balancing notes semuanya dari bass mid treble, gue masih pegang si Awful Magic Wand ini. Jadi kayak ini udah versus technical versus tonal gitu. Kalau tonal sih gue sangat suka ini. Tapi masalahnya ada satu yang buat gue di harganya yang almost mendekati, mungkin not in the exactly same place, tapi bisa mendekati dengan teknikalitas lebih bagus, at least separasinya lebih berasa, yaitu ini SIMGOT EM6L yang gue juga bisa kategorikan sebagai neutral with bass boost. Yes, memang ini mungkin tidak satu suara seperti ini, toh dia masih pakai single BA ya. Nah, di sini kan menggunakan 1 dynamic driver dan 4 balancer mature, di mana sensasi suaranya masih agak mirip-mirip ya, kayak proporsinya EM6L tuh gue suka banget untuk tonality-nya. Bassnya dapet, vokal dapet, treble dapet, tapi nggak ada satupun yang terlalu maju gimana-gimana. Mungkin ini memang bass-nya a bit more dominant ya dibandingkan ini, tapi di sini at least gue sedikit megah dari sub bass-nya masih kerasa, airiness upper treble-nya masih berasa, ditambah separasi yang buat gue lebih jelas di EM6L. Kalau EM6L juga bisa dibilang nggak super bagus amat. Dan kalau kita ngomong harga, ini 1,8 to 1,9 juta. Ini 1,5 sampai 1,6 juta yang bisa dibilang kalau gue pribadi ya,
gue udah punya ini, nggak ada alasan gue untuk beli ini kecuali gue suka banget sama fittingnya dan pingin bassnya lebih dikurangin lagi gitu. Tapi segala macamnya, EMC Excel secara value dan juga suara buat gue pribadi ini udah ya simply better dibandingkan A-Full Magic One. Tapi memang kalau misalnya lu pengen yang lebih mendekati netral lagi dan nggak perlu nusuk telinga lu dalam-dalam banget seperti kayak Etymotic gitu ya. Gue ngerasa A-Full Magic One ini masih bisa di-consider walaupun secara value mungkin nggak bagus-bagus amat. Oke, jadi gitu aja. Thank you for watching dan thank you juga untuk Bro Sebastian. Sekali lagi Sonic TV, kalau kalian mau lihat channelnya dan juga subscribe, gue kasih di link description di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau lihat rank list, mau dukung Aftersound, mau kasih pertanyaan di Saweria, atau mau lihat playlist gue, mau lihat IG gue, mau lihat Facebook gue, semuanya itu ada di link di description di bawah. Jadi baca deskripsinya. Gitu aja. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.